Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kelas Agama Internasional semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang evolusi konflik internasional. Jadi bagaimana konflik internasional itu muncul dan berkembang ya. Sebelum kita melangkah ke konflik internasional, mari kita bersama-sama pelajari dulu apa sih sebenarnya konflik itu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, konflik itu muncul ketika ada interaksi antara orang-orang yang saling tergantung satu dengan yang lain, tapi memiliki tujuan atau nilai yang berbeda ya. Jadi ada 3 variabel ya dalam sebuah konflik. Yang pertama itu ada interaksi, yang kedua itu ada interdependence atau saling tergantung antara pihak-pihak yang berinteraksi tadi, dan yang ketiga itu ada incompatible goals atau tujuan yang tidak sama antara pihak-pihak yang berinteraksi dan saling interdependen tadi. Kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka tidak ada konflik ya. Misalnya tidak ada interaksi ya, kalau tidak ada interaksi ngapain gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak konflik juga. Orang yang asing, orang yang gak pernah ketemu ya tidak akan pernah berkonflik. Anda justru akan berkonflik ketika Anda sudah bertemu dan berinteraksi dengan seseorang ya. Nah, interaksi saja tapi kemudian tidak ada ketergantungan atau interdependence, tidak akan menimbulkan konflik. Contohnya misalnya Anda berinteraksi dengan si A, teman sekelas Anda, mau pergi dari UII, mau pergi ke Pasar Beringharjo, Jogja. Nah, Anda berinteraksi dengan si A, mau pergi ke Beringharjo. Nah, masing-masing punya kendaraan, tidak ada ketergantungan. Masing-masing punya kendaraan, masing-masing tahu arah, tahu apa yang akan dilakukan di Pasar Beringharjo. Sudah punya shopping list masing-masing. Ya akhirnya tidak ada konflik. Misalnya si A terlambat pun Anda juga santai saja. Anda bosan nunggu si A, tinggal aja. Toh masing-masing tahu tempatnya, masing-masing punya kendaraan, masing-masing punya shopping list, nggak masalah. Tapi coba kemudian misalnya Anda punya kendaraan tapi nggak tahu shopping listnya, yang punya shopping list si A ya, Anda punya kendaraannya, Anda bisa berangkat ke Beringharjo sendiri, tapi Anda nggak tahu mau belanja apa, belanjanya di mana, nggak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Si A terlambat ya. Nah, kemudian muncul konflik di sana. Mana sih ini orangnya? Udah lama ditunggu nggak datang ya. Panas lagi. Nah, karena ada interdependence ini, ada saling ketergantungan ini, justru kemudian menimbulkan konflik ya. Kalau orang saling berinteraksi tapi masing-masing mandiri, nggak ada hubungannya, ya tidak akan ada konflik. Kenapa ada konflik? Tapi justru ketika kemudian ada saling ketergantungan, maka interaksi ini bisa berujung pada konflik. Dan yang ketiga adanya incompatible goals. Kalau orang saling berinteraksi, saling tergantungan, dan kemudian tujuannya sama, semuanya serasi, ya tidak ada konflik. Tapi ketika kemudian ada orang berinteraksi, saling ketergantungan, dan ada incompatible goals, tujuan yang tidak sama, ya baru kemudian muncul konflik. Dalam contoh kasus Anda dan si A tadi ya, ada interaksi, ada ketergantungan. Nah, ada incompatible goals. Anda pengen datang ke kampus tepat waktu, langsung berangkat ke Beringharjo jam 8, mumpung masih udaranya segar, nggak panas. Si A nya mau nyuci dulu misalnya, atau kegoleran dulu, atau apa dulu, Netflixan dulu gitu. Sehingga kemudian si A baru datang kampus jam 10, Anda udah 2 jam nunggu. Bete ya. Nah, begitu Anda menyalahkan si A bilang, oh salah siapa, mak kampus pagi-pagi dingin, seperti itu ya. Jadi kembali lagi, dalam sebuah interaksi itu akan menjadi konflik ketika kemudian ada interaksinya, ada ketergantungannya, dan ada tujuan yang tidak sama. Dalam bahasa Inggris ada 3 I's: interaction, interdependence, and incompatible goals. Ini berlaku dalam konflik sosial antara Anda dengan rekan Anda, Anda dengan warga masyarakat, Anda dengan orang tua, dengan saudara, dan dalam hubungan internasional ya. Ketika ada 2 negara yang berkonflik, maka mereka pasti punya 3 eyes.
Sebaliknya, ketika salah satu dari three eyes ini tidak muncul, maka tidak akan ada konflik. Ya. Misalnya, Indonesia pernah perang nggak dengan Maldives? Pernah ada konflik nggak dengan Maldives? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada interaksi. Jauh kan negaranya. Indonesia pernah ada konflik nggak dengan Panama? Enggak, karena jauh. Jadi nggak ada interaksi. Ya. Indonesia pernah konflik nggak dengan misalnya Vietnam? Seingat saya enggak. Kenapa? Ada interaksi, tapi kemudian interdependensinya kurang. Tapi Indonesia pernah konflik nggak dengan Malaysia? Pernah. Kenapa? Interaksi ada, interdependensi ada, karena we share border, kita berbagi perbatasan, gitu ya. Dan ada incompatible goals di sana. Indonesia ngirim WNI atau warga negara Indonesia jadi pekerja, Malaysia pengen mengoptimalkan biaya produksi, sehingga pekerja Indonesia dihargai rendah di Malaysia dan sebagainya. Ada konflik di sana. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, three eyes ini biasanya kemudian berubah, ya. Yang awalnya tidak ada interaksi, karena kemudian ada perkembangan teknologi, maka kemudian tidak ada interaksi. Yang awalnya tidak ada interdependence, karena ada perkembangan teknologi, interaksi yang kemudian terjadi, ya, saling merasa membutuhkan. Nah, kemudian muncul interdependence, ya. Begitu ada interaksi, ada interdependence, sementara masing-masing punya keinginan, maka kemudian muncul incompatible goals, sehingga justru muncul konflik di sana. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, di dalam masyarakat, baik masyarakat domestik maupun masyarakat internasional, ada 4 tipe, ya, terkait konflik ini. Yang pertama itu tipe di mana tidak ada konflik sama sekali. Ya. Ini berarti setiap kali ada interaksi, interdependency, and incompatible goals selalu terselesaikan dengan baik. Sementara kemudian ada yang nomor 2, itu ada konflik masyarakat dengan konflik di permukaan, ya. Ketika kemudian ada interaksi, ada interdependence, kemudian ada incompatible goals. Incompatible goals-nya ini bisa diselesaikan tanpa membawa sakit hati yang dalam. Dan biasanya ini, ya, surface konflik ini bisa selesai dengan komunikasi yang bagus. Ketika kemudian tahu, oh si A punya keinginan seperti ini, si B punya keinginan seperti itu, bagaimana nih supaya tidak kemudian konfliknya itu berlarut-larut. Nah, kemudian ada proses komunikasi, proses mediasi, sehingga kemudian bisa selesai konflik. Yang ketiga itu kemudian masyarakat yang punya konflik laten, yang nampak di permukaan itu nggak ada konfliknya, tapi di dalam hati itu semua memendam marah, memendam kecewa, memendam jengkel, luka hati dan sebagainya. Dalam hubungan internasional juga demikian, nampaknya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada konflik yang dipendam di dalam. Contohnya apa? Misalnya Jordania dan Arab Saudi, ya. Nampaknya baik-baik saja Jordania dan Arab Saudi itu, tapi di dalam hati, ya, keluarga kerajaan Jordania itu merasa marah pada Arab Saudi karena Arab Saudi mengusir keluarga kerajaan Jordania dari tanah Hijaz. Jadi sebelum Saudi itu berdiri, daerah Saudi sekarang itu disebut sebagai daerah Hijaz, dan yang berkuasa adalah keluarga keturunan Nabi Muhammad, keluarga Hashim. Nah, kemudian Saudi mendapat senjata dari Inggris, mengusir keluarga Hashim ini dan mendirikan Arab Saudi, Arabnya si Saud. Keluarga Hashim melarikan diri kemana? Ke Jordania. Sehingga kalau Anda melihat nama resmi Jordania itu Hashemite Kingdom of Jordania, kan gitu. Ya, jadi kerajaannya keluarga Hashim di Jordania. Padahal sebenarnya keluarga Hashim itu sejak turun-temurun dari zaman Nabi Muhammad memerintah Saudi yang sekarang. Ya.
Nah, jadi ini kemudian ada dendam yang membara ya, tapi nggak muncul ke permukaan dan tidak diselesaikan. Sehingga kemudian itu disebut sebagai konflik yang laten yang ada di bawah permukaan. Nah, konflik yang laten ini kalau kemudian menemukan momentumnya akan muncul juga ke permukaan. Tapi berbeda dengan yang nomor 2, yang surface konflik, open konflik itu permukaannya muncul konflik tapi nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena akar masalahnya belum diselesaikan. Jadi meskipun yang permukaan itu diselesaikan dengan komunikasi, kayaknya selesai, nanti akan muncul lagi. Selesai, nanti akan muncul lagi, dan seterusnya. Sampai kemudian akar masalah bisa kondisi di mana masyarakat di Aceh merasa tidak terakomodasi, tidak diperhatikan dan sebagainya. Nah, ketika kemudian mereka mengkonfrontasi pemerintah Jakarta saat itu, ya, yang terjadi bukannya komunikasi yang baik, tapi kemudian malah ada tuduhan pemberontakan dan sebagainya, sehingga terjadi hostilities atau permusuhan, dan kemudian ada kekerasan, pertempuran militer dan sebagainya. Nah, ketika kemudian pemerintah Jakarta sudah bisa mengendalikan keadaan, pemerintah Jakarta tentu tidak menghentikan circle of conflict, lingkaran konflik ini, tapi pemerintah Jakarta justru menggunakan daerah operasi militer untuk semakin menekan masyarakat anggota GAM. Ketika kemudian ada mediator dari luar, pemerintah dan GAM bisa duduk bersama, membuka komunikasi, mencapai kesepahaman bersama, kemudian mereka bisa mencari solusi bersama dan menyetujui perjanjian bersama, sehingga kemudian konflik terselesaikan. Ya. Nah, ada 5 gaya dalam menghadapi konflik yang bisa rekan-rekan sekalian perhatikan dari aktor-aktor di sekeliling Anda, baik aktor dalam masyarakat, dalam keluarga Anda maupun dalam dunia internasional. 5 gaya ini ditentukan oleh 2 variabel. Yang pertama adalah relationship. Sejauh mana pihak-pihak yang berkonflik ini menghargai hubungan dengan pihak yang lain. Misalnya si A dan si B, sejauh mana si A menghargai hubungan dengan B, ingin menjaga hubungan dengan B, dan sejauh mana kemudian si B juga ingin menghargai si A. Ada yang rendah, artinya nggak peduli, mau di pihak yang sana kecewa, marah atau apa, nggak peduli. Atau kemudian ada yang tinggi, dalam artian ingin terus menjalin hubungan baik dengan pihak yang sedang berkonflik dengannya. Nah, variabel yang kedua adalah goals atau tujuan yang ingin diraih. Sepenting apa sih tujuan itu? Ada yang low goals, nggak penting, saya nggak dapat juga nggak masalah. Ada yang high, oh ini penting sekali, ini masalah nyawa, kehormatan, harga diri dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat ketika seorang aktor atau satu aktor dalam dunia internasional itu punya low relationship, ya, low priorities on relationship, prioritas terkait hubungan dengan pihak lain itu rendah, dan juga kemudian punya low difference atau low goals atau tujuan itu tidak terlalu penting bagi dia untuk dia capai, ya, kalau kemudian low prioritas untuk hubungan dengan pihak sebelah itu low, goalsnya itu juga low, maka kemudian indifference, nggak penting, ngapain bicara masalah itu, terserah udah Pak, gitu. Ya. It's not worth my effort, it's not worth my time, nggak penting bagi saya, nggak sebanding dengan usaha, waktu dan tenaga yang harus saya berikan. Maka kemudian gayanya bagaimana? Gaya berkonfliknya indifference, gak penting, terserah. Nah, kita bisa melihat dalam kasus dunia internasional juga ada aktor-aktor yang bersifat indifference seperti ini. Ini berarti aktor tersebut memandang tidak penting goalsnya, itu hal yang tidak penting bagi dia, atau relationship dengan pihak sebelah juga tidak penting. Nah, ketika 2 variabel ini berada pada titik lemah, titik bawah, maka kemudian
gayanya adalah indifferent. Oke. Nah, ada juga ya, yang secara goals itu low, jadi tidak penting berhubungan baik dengan pihak sebelah itu, tapi secara goals itu high ya. Jadi relationshipnya itu low tapi goalsnya high. Jadi dia menginginkan sesuatu, sangat menginginkan sesuatu, dan rebutan dengan pihak lain ya, yang diperebutkan itu sangat ingin dia dapatkan, tapi pihak lainnya itu nggak penting. Maka kemudian gaya berkonfliknya itu adalah forcing, memaksa. Anda bisa melihat misalnya pada Donald Trump ya. Kenapa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di masa Trump itu begitu memaksa, forcing ya? Karena Trump melihat hubungan dengan pihak lain itu tidak penting. Dia punya prioritas rendah terkait hubungan dengan pihak lain. Tapi dia banyak menganggap masalah-masalah itu masalah yang penting. Imigrasi penting. Meksiko hubungan dengan Meksiko penting nggak? Nggak. Tapi mencegah imigran gelap itu penting. Maka apa? Bangun pagar memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko. Ya. Keuntungan dagang itu penting, harus diraih segera. Hubungan baik dengan Cina penting nggak? Nggak penting. Akhirnya apa? Perang dagang dengan Cina. Kan begitu? Ya. Jadi ada sikap yang sangat memaksa, forcing. Karena hubungan dengan orang lain, negara lain itu dianggap tidak penting. Sementara goals, hal-hal yang sedang diperdebatkan jadi sumber konflik diperebutkan ini semuanya dianggap penting. Nah, ada juga kemudian ya, pihak-pihak yang menganggap hubungan dengan orang lain atau pihak lain itu penting, tapi apa yang dipertentangkan itu nggak penting. Yang lebih dipentingkan adalah hubungan dengan pihak lainnya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya giving in. Ketika berkonflik kemudian giving in. Ya. Misalnya yang sedang viral sekarang ya, Harry dan Meghan. Ketika Meghan itu minta pindah balik ke Amerika, meninggalkan Inggris, kan Harry nggak mau sebenarnya. Harry pengen tetap tinggal di Inggris. Tapi kemudian ketika dua belah pihak ini berkonflik, ingat mereka punya interaksi, mereka punya interdependensi, ya, dan mereka punya incompatible goals. Pindah atau tidak? Nah, bagi Harry, ya, pindah atau tidak itu akhirnya nggak penting. Tinggal di Inggris atau di Amerika Serikat itu nggak penting. Yang lebih penting apa? Menjaga hubungan baik dengan Meghan. Sehingga dia giving in pada Meghan, kan itu. Mau pindah seperti itu, ya. Sehingga dia giving in. Nah, ada juga orang-orang yang kemudian ketika berkonflik itu memandang relasi hubungan dengan orang lain itu penting, tapi goalsnya juga penting, nggak bisa kemudian ditinggal begitu saja, sehingga nggak bisa giving in. Yang dia lakukan apa? Cooperation, ya, bekerjasama dengan pihak lain. Nah, ini Anda bisa melihat dalam kasus-kasus kerjasama internasional, ya. Kenapa kok kerjasama internasional itu bisa terjadi? Karena di satu sisi ada hal-hal penting yang harus dicapai oleh negara, di sisi lain ada hubungan baik yang harus dijaga. Sehingga kemudian pihak-pihak yang berkonflik akhirnya bisa bekerjasama, gitu ya. Nah, jadi di sini kemudian Anda bisa melihat ketika pihak yang berkonflik itu merasa tidak penting menjalin hubungan dengan pihak yang lainnya, dan
apa yang mereka konflikkan itu juga tidak penting, maka indifference, nggak peduli, ya udahlah terserah. Ketika hubungan dengan pihak lain itu tidak penting, tapi yang diperebutkan ini penting, maka kemudian akan forcing, memaksa dalam berkonflik. Ketika tujuan yang hendak diperebutkan itu tidak penting, tapi kemudian hubungan baik itu penting untuk dijaga, maka giving in, ya, menyerah, mengikuti kemauan pihak sebelah. Sementara ketika kemudian tujuan itu penting dan hubungan itu juga penting, maka berusaha untuk cooperate. Nah, di tengah-tengah itu semua ada yang namanya kompromi. Kompromi itu beda dengan cooperate. Kalau cooperate itu masalahmu dan masalahku menjadi masalah kita, ya. Sehingga kemudian yuk kita selesaikan bersama-sama, kita bekerja sama dan sebagainya. Tapi kalau kompromi itu masalahku ya masalahku, masalahmu masalahmu. Tapi kalau kamu mau berkompromi, menurunkan sedikit, aku juga mau kompromi turun sedikit. Kita ketemu di tengah-tengah. Ya. Contoh kalau cooperate itu kerjasama dalam satu kelompok misalnya. Ya. Si A, si B, si C masing-masing punya goals, apa ingin nilai bagus. Ya. Nah, kemudian yuk kita kerjasama, ini memang kemudian tugas kita bersama. Kalau kompromi itu tawar-menawar di pasar, ya. Pembeli punya keinginannya, penjual juga punya keinginannya, dan ini harus bertemu di tengah, gitu. Sehingga bisa tercapai jual beli. Kalau pembeli ingin beli dengan harga murah, penjual ingin jual dengan harga tinggi, ya. Pembeli menawar untuk rendah, penjual menawar tahap tinggi, gitu ya. Nah, akhirnya kan biasanya ketemu di tengah-tengah. Berapa harga donatnya? 50.000. Wah, donat kok 50.000, 10.000. Ya udah saya turun 45.000. Masnya naik dong. Ya saya naik 15. Akhirnya ketemu nanti di tengah 25.000, 30.000, atau mungkin ketemunya ya udah Mas 40.000, tapi saya kasih bonus. Anda beli donat 12 harga 40.000, saya kasih bonus lumpia 2. Oh iya mau. Tercapailah kompromi. Ya. Beda dengan cooperate. Kalau cooperate memang kemudian kerjasama. Ini masalah kita bersama. Ya. Nah, ketika kemudian kita melihat pada konflik, maka konflik global itu sebenarnya ada beberapa pandangan kenapa kok konflik global terjadi. Yang pertama, kalau menurut realisme, konflik global itu ya emang tidak bisa dihindarkan. Namanya dunia internasional itu anarki, ya. Negara itu monster-monster yang saling bersaing, ya pasti kemudian akan terjadi konflik. Nah, supaya bisa mengontrol konflik, maka kemudian harus ada balance of power, ya. Dan kemudian ya, hal yang muncul dari balance of power ini adalah security dilemma atau dilema keamanan. Ketika suatu negara itu ingin mencari aman dengan menambah senjata, tapi upayanya menambah senjata dianggap sebagai ancaman bagi negara lain, sehingga negara lain kemudian malah nambah senjata, membuat negara tadi, nah kok dia malah menambah senjata lagi dan seterusnya. Contoh, Cina dan Amerika Serikat, ya. Cina ingin mengklaim Laut Cina Selatan, itu kan bagian dari upaya Cina untuk menjaga keamanan wilayahnya. Tapi begitu Cina itu gelar pasukan, latihan bersama dan sebagainya di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat merasa terancam dengan manuver Cina. Sehingga kemudian Amerika Serikat berusaha memenuhi keamanannya juga dengan apa? Dengan mengirim kapal perang juga ke Laut Cina Selatan. Nah, Cina yang awalnya ingin aman melihat Amerika Serikat datang itu semakin terancam, sehingga dia mengerahkan pasukan lebih banyak. Amerika Serikat melihat, loh, saya ngirim pasukan 1 kok Cina malah nambah jadi 2, bahaya ini. Maka Amerika Serikat kemudian merasa semakin terancam. Dia kemudian menjalin aliansi dengan Jepang. Cina berpikir, loh, Amerika Serikat kok dengan Jepang, wah ini mengancam, nambah pasukannya. Amerika Serikat semakin merasa terancam dan seterusnya, sehingga muncul yang namanya dilema keamanan, ya. Sementara kalau menurut liberalisme,
konflik global itu merupakan anomali, kondisi yang menyimpang dari kondisi dunia internasional yang seharusnya itu bekerjasama. Karena itu, konflik global itu harusnya bisa dicegah dengan international norms dan international laws. Ya. Norma-norma dan hukum internasional ini harusnya bisa menyelesaikan incompatible goals sehingga tidak sampai kepada konflik, bahkan jangan sampai terjadi kekerasan. Kalau kemudian ada konflik yang terbuka sebelum mencapai tahap krisis, maka harusnya bisa dihentikan oleh intervensi organisasi internasional. Gitu ya. Nah, apa saja sih tipe-tipe konflik global itu? Yang pertama, konflik kekuatan besar, Great Powers War. Ya. Ketika kemudian satu kekuatan besar dunia menyerang kekuatan besar dunia yang lain, dan perang ini terjadi di teritori negara-negara besar itu. Ya, misalnya dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, Jerman menyerang Perancis, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Yang kedua, itu adalah perang hegemoni, ketika sebuah kekuatan besar itu berkonflik dengan kekuatan besar lain, tapi di negara ketiga, ya, saling berebut pengaruh di negara ketiga. Contohnya Afghanistan tahun berapa? 80-an, ya. Ketika kemudian Amerika Serikat dan Soviet itu bersaing. Tapi bersaingnya bukan di Amerika Serikat, bukan di Soviet, tapi di Afghanistan. Contoh yang lain, Korea, ya, perang Korea. Kenapa Korea itu sekarang ada Korea Utara, Korea Selatan, ya, terbagi sehingga di Crash Landing on You, ya, Kapten Ri dan Young Seri nggak bisa menikah karena bukan maunya masyarakat Korea sebenarnya, tapi itu karena Cina dan Amerika Serikat berebut pengaruh. Mereka berebut pengaruhnya di Korea sehingga membelah Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Yang ketiga itu perang kolonial, ketika sebuah kekuatan besar dunia itu menyerang kekuatan yang lebih kecil. Dan Anda mungkin berpendapat sekarang udah nggak ada kolonialisme, tapi perang kolonial masih ada. Contohnya apa? Amerika Serikat menyerang Afghanistan, Amerika Serikat menyerang Irak. Ya. Nah, kalau misalnya nanti Cina menyerang Korea, Cina menyerang Myanmar, nah itu Cina menyerang Vietnam, itu juga bagian dari colonial war sebenarnya. Antara civil war itu orientasi kepada kekuasaan seperti yang terjadi di Myanmar sekarang, nggak ada identitas yang beda antara pihak militer dengan demonstran. Yang ada adalah perbedaan politik. Nah, kalau identity war itu yang lebih kental adalah nuansa identitasnya, entah suku, entah agama, entah keturunan, warna kulit dan sebagainya. Ya. Nah, ketika kemudian Anda menemukan sebuah konflik global, maka Anda bisa menganalisis kenapa kok konflik ini terjadi dengan beberapa sudut pandang, ya, atau level of analysis. Level yang pertama pada tataran individual. Kenapa kok terjadi konflik global? Karena ada pemimpin yang jelek, pemimpin yang jahat. Nah, pemimpin jahat inilah yang kemudian mengobarkan perang. Yang kedua, di level nasional, pemerintahan nasional, ada bad domestic problems, ada masalah dalam negeri yang itu kemudian membutuhkan perang, baik membutuhkan sumber daya, mungkin kekurangan air, ingin merebut minyak, atau apa, ya. Misalnya perang Irak Kuwait tahun 90. Kenapa sih Iran kok tiba-tiba menyerang Kuwait? Anda bisa menjelaskan dengan individual level. Saddam Hussein itu memang bejat, penjahat dia, haus kekuasaan dan sebagainya. Atau Anda bisa menjelaskan dengan national level bahwa Irak membutuhkan minyak yang selama ini dikelola 50-50 oleh Irak dan Kuwait, ya. Atau Anda bisa menjelaskan dengan regional level, adanya tetangga yang jelek, tetangga yang jahat, tetangga yang nakal. Nah, dari sudut pandang Irak kenapa sih kok menyerang Kuwait? Tetangganya nakal, si Kuwait ini nakal. Kuwait ini
mengambil Irak dan Kuwait itu kan memiliki sebuah kilang minyak yang dikelola bersama. Nah, Kuwait ini nakal kata Irak. Kenapa? Karena mengambil jumlah minyak lebih banyak ketika hari-hari jatahnya. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan pemicu perang. Atau global level, ya. Kenapa kok perang Irak dan Kuwait terjadi? Karena ada intervensi Amerika Serikat. Nah, Anda bisa meneliti konflik global itu dengan mengambil satu atau lebih analisis masalah ini. Pada tingkat mana Anda akan menganalisis dan Anda akan memberikan penjelasan-penjelasan yang mungkin berbeda. Perangnya sama, konfliknya sama, tapi kenapa kemudian terjadi? Itu bisa Anda jelaskan di tataran individual, tataran elit politik, individu-individu pemimpinnya, atau tataran nasional, topik politik, atau tataran regional, atau kemudian tataran global, Konflik baru kemudian juga muncul yang kita kemudian kenal dengan nama transnational konflik transnasional, yaitu ketika konflik tidak hanya berbicara tentang perebutan kekuasaan dan sebagainya, tapi konflik transnasional ini adalah konflik yang ingin mengubah pandangan geografis yang sudah ada. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Irak menyerang Kuwait, itu tidak mengubah apapun. Wilayah Irak di situ, wilayah Kuwait di situ. Maka tidak menjadi sebuah konflik transnasional. Meskipun kemudian melibatkan Arab Saudi, Amerika Serikat dan sebagainya, ada koalisi multinasional menyerang Irak, tapi Irak tetap di situ. Ini berbeda dengan ISIS. Ketika muncul ISIS, yang ISIS inginkan adalah mengubah peta Timur Tengah saat itu. ISIS ingin menghapuskan Suriah, ingin menghapuskan Irak, ingin menghapuskan Lebanon, ingin menghapuskan Arab Saudi, ingin menghapuskan negara-negara itu dan membentuknya menjadi sebuah kerajaan kekhalifahan bernama ISIS. Nah, sehingga kita kemudian mengatakan bahwa konflik ISIS itu adalah konflik transnasional. Konflik antara India dan Cina yang terjadi beberapa bulan lalu itu konflik perbatasan, bukan sebuah konflik transnasional. Tapi ketika kemudian Cina itu mengklaim laut Cina Selatan menjadi milik Cina, maka Cina sedang berusaha untuk mengubah kondisi geografis. Peta dunia itu berusaha untuk Cina ubah. Wilayah laut yang dulunya itu secara tradisional di dalam peta dunia itu milik Vietnam, milik Filipina, milik Thailand, kemudian Cina ubah petanya, semuanya milik Cina. Nah, ini kemudian disebut sebagai konflik transnasional karena ingin mengubah imajinasi atau pembayangan dalam level geografis. Ini kemudian disebut sebagai konflik transnasional. Nah, konflik transnasional juga terjadi ketika ada network, ada jaringan yang melintasi batas-batas negara tradisional. Jaringan itu bisa meliputi aktor, ide, dana, persenjataan, dan lain-lain. Maka Anda bisa melihat perang melawan mafia obat bius di Amerika Latin sebagai sebuah konflik transnasional karena drug lords itu, para mafia obat bius itu, obat-obatan terlarang itu, mereka tidak peduli dengan batas negara, mereka punya batas mereka sendiri, yang seringkali kemudian satu kartel obat terlarang itu beroperasi di 2 atau lebih negara. Saat yang sama dalam satu negara atau ada 2 atau lebih kartel, seperti itu. Nah, maka kemudian kita juga bisa melihat dari sudut pandang teori hubungan internasional,
Kalau tadi realis bilang konflik itu antar negara dan itu wajar karena bagian dari perebutan kekuasaan di dunia yang anarkis. Kalau menurut liberalisme, konflik itu merupakan anomali yang harusnya bisa diselesaikan dengan international norms and international law, maka menurut Marxisme, konflik itu tidak terelakkan selagi ada gap, ya, kelas ekonomi yang berbeda antara kelompok kapitalis yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kelompok proletar yang memiliki keterbatasan sumber daya. Ya. Dunia internasional ini merupakan alat kelompok kapitalis global untuk terus menghisap kekayaan dan menindas kelompok proletar. Nah, biar kelompok proletar ini nggak melawan kelompok kapitalis, maka dibuat konflik-konflik. Contohnya misalnya di Afrika. Kenapa kok Afrika itu sering sekali terjadi konflik? Karena ada pasokan senjata sengaja dibuat konfliknya, biar masyarakat Afrika itu saling berkelahi satu sama yang lain. Nah, kemudian perusahaan dari Eropa bisa datang menambang berlian, menambang emas, menambang zat-zat mineral berharga lainnya, mengambil minyak, mengambil satwa dan sebagainya, ya, tanpa kemudian mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat, karena masyarakat setempatnya sibuk bertarung satu dengan yang lain. Anda bisa melihat film judulnya Blood Diamond, ya, yang menceritakan bagaimana kemudian kenapa kok terjadi konflik, karena sengaja dibuat supaya perusahaan asing bisa menambang berlian. Kalau perusahaan asing nggak membuat konflik, mereka nggak akan bisa menambang berlian, karena masyarakat akan bekerjasama untuk menambang berlian dan menggunakannya untuk kemakmuran mereka. Nah, sengaja dibuat konflik, sengaja kemudian ada warlord, panglima perang lokal yang dikasih senjata supaya mereka terus berkelahi, butuh senjata, butuh bantuan obat, makanan, masyarakatnya terlalu fokus saling membunuh sehingga perusahaan ini bisa melenggang masuk mengambil berlian-berlian itu. Itu menurut Marxisme. Sementara menurut konstruktivisme, konflik global terjadi karena adanya perbedaan interest, ya, antar aktor-aktor internasional, dan perbedaan interest ini karena ada perbedaan identitas dalam yang dimiliki oleh aktor-aktor internasional tersebut. Ingat bahwa menurut konstruktivisme, interest ditentukan oleh perilaku, perilaku ditentukan oleh identitas, seperti itu. Nah, maka kemudian konflik internasional ini terjadi akibat pergesekan identitas. Yang bisa dilakukan untuk menghilangkan konflik adalah dengan menjalin komunikasi, ya, melampaui identitas yang ada. Jadi komunikasi yang bisa meruntuhkan sekat-sekat yang ada. Contohnya, Jerman itu adalah negara yang terkenal nakal, penyebab Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Maka untuk kemudian bisa meredam konfliknya Jerman ini, dilihat apa sih interestnya Jerman, ingin menjadi negara yang unggul. Kenapa? Karena punya identitas kebanggaan sebagai bangsa Jerman dan sebagainya. Nah, kemudian ada komunikasi dari Inggris dan Perancis saat itu, sehingga kemudian Inggris, Perancis, dan Jerman bekerjasama membentuk perdagangan steel itu baja, untuk bisa memuaskan kebutuhan industri Jerman. Nah, dari perdagangan itu kerjasama semakin intens, komunikasi semakin intens, sehingga kemudian muncullah kesepakatan membentuk Uni Eropa. Uni Eropa semakin intens komunikasi dan sebagainya, sehingga kemudian terjadi kerjasama. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga sebenarnya bukan masalah apa-apa, tapi masalah identitas. Ada kelompok-kelompok di dalam Inggris yang kemudian membentuk identitas. Ini loh, identitas kita sebagai UK itu berbeda dengan European mainlanders. Sehingga kemudian slogan mereka adalah Britain First, ya, Britannia for Britain, seperti itu. Yang kemudian menjadi masalah identitas. Sehingga ketika kemudian terjadi referendum Brexit, orang itu memilih
tidak dengan rasional, tapi dengan semangat identitas. Ya, kita berbeda dengan mereka dan sebagainya. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, bagaimana terjadi konflik, baik di dalam konflik domestik, konflik sosial maupun konflik internasional, bagaimana konflik bisa berubah menjadi kekerasan, dan kemudian bagaimana konflik bisa diselesaikan. Nah, dalam hubungan internasional kemudian kita mengenal jenis-jenis konflik global, dan kita juga bisa melihat dalam perspektif teori HI kenapa sih konflik terjadi. Nah, ketika kemudian Anda ingin meneliti tentang sebuah konflik, Anda bisa menggunakan level of analysis, ya. Apakah dari sudut pandang individu pemimpin, apakah dari sudut pandang kebijakan kondisi nasional sebuah negara, atau dari kondisi regional, siapa tetangganya, bagaimana hubungan regional mereka, atau bisa dari intervensi global. Anda bisa menggunakan salah satu atau gabungan dari level of analysis ini untuk menganalisis sebuah konflik global. Jadi di sini sudah banyak hal yang bisa Anda lakukan, ya. Anda bisa melihat konflik global dan menjelaskan kenapa konflik itu terjadi menurut teori HI. Anda bisa menganalisis kenapa kok konflik terjadi menurut 4 level of analysis tadi. Anda bisa menjelaskan perkembangan konflik internasional berdasarkan tahapan-tahapan konflik tadi. Nah, selanjutnya kita bertemu pekan depan untuk berbicara tentang nationalism, separatism, and irredentism, ya. Untuk materi review pertemuan hari ini akan saya unggah di Classroom. Silahkan Anda membaca dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan ketetapan yang sudah saya sampaikan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.